Bab Enka 481, Keberuntungan Baik. Di dalam kabin kayu, Sop Hong dan kelompoknya duduk mengelilingi meja kayu, di mana satu set mahjong dengan 136 ubin bambu tersusun rapi. Setiap dua ubin ditumpuk, membentuk 4 blok berbentuk sumur, disebut dinding, masing-masing orang memiliki 36 ubin. Kakak Mong, bagaimana cara bermainnya? Tanya Van Han pelan. Sederhana, pertama lempar dadu untuk mulai. Liu Yemong menjelaskan dan melempar 2 dadu kayu ke meja. Dadu itu dibuat oleh Sop Hong. Setelah melempar dadu, mereka mulai membuka dinding. Itu menentukan posisi untuk mengambil ubin, menghitung dari bandar yang melempar dadu, berlawanan jarum jam ke titik, itu posisi pembuka. Bandar memegang 14 ubin, yang lain 13. Lalu, Van Han melihat ubinnya, bingung. Terus ambil dan buang, bisa makan? Pong, Kong, dan menang, lanjut Liu Yemong. Bandar membuang ubin pertama, lalu giliran berganti dengan ambil, buang, makan, Pong, dan Kong, baik terbuka maupun tersembunyi. Makan artinya mengambil ubin dari pemain sebelumnya untuk membentuk urutan. Misalnya jika membuang 1 wan, dan kamu punya 2 wan dan 3 wan, kamu bisa makan. Pong artinya 2 ubin sama ditambah 1 dibuang. Kong artinya 3 ubin sama di tangan dan 1 dibuang, atau 4 didapat sendiri untuk Kong tersembunyi. Kelompok Sop Hong mengangguk samar dan memulai ronde pertama. 1 batang. Liu Yemong berpikir dan membuang. Giliranku, ambil dan buang, 1 wan. Liu Yetu bergumam dan membuang. Sepertinya cukup menyenangkan. Sop Hong tersenyum, mengambil 3 wan, menambah 2 di tangannya, peluang Kong. Fa. Dia membuang ubin tak berguna. Van Han, luar biasa, pertama kali bermain dan sudah menang. Liu Yemong memuji, terkejut gadis itu menang sekali coba. Bagaimana dia sudah menang? Sop Hong bingung. Hehe, menang sederhana, bahkan ada rumus. Van Han tersenyum bangga. Rumus apa? Mereka bertiga terkejut, terutama Liu Yemong, pertama kali mendengar rumus untuk menang. Aku baru saja memikirkan, bisa diingat sebagai X kali triple plus Y kali urutan plus pasangan, dengan X dan Y bisa 0. Van Han menulis di meja dengan arang. Oh, benar. Liu Yemong berseru, kagum menang mahjong bisa dijelaskan dengan matematika. Tidak heran dia murid pintar. Sop Hong menghela napas, sekarang mengerti aturannya. Begitulah, sekarang jelas. Liu Yetu juga mengangguk, mengacungkan jempol ke gadis itu. Para penonton juga berkomentar. Jadi begitu dianggap menang, akhirnya aku mengerti. Sederhana dan jelas, benar-benar jenius. Aku akan menghafal ini, lain kali main dengan mertua aku tidak takut kalah. Percayalah, kamu tetap tidak bisa mengalahkan mertua. Jangan tanya kenapa aku tahu. Saudara ini pasti punya cerita. Lagi. Liu Yetu mengocok ubin dan membagikan. Menang. Sop Hong menunjukkan ubinnya, kemenangan ketiga malam itu. Sop Hong, kamu curang? Liu Yemong mengeluh, tidak menang sekalipun. Ya, aku hanya menang sekali. Van Han menghela napas. Uhuk, hanya keberuntungan. Sop Hong tersenyum. Tidak, Sop Hong, mari kita tukar tempat, posisimu pasti beruntung. Liu Yemong mendesak. Lagi. Dia melambai. Berdebum. Lebih dari 100 ubin berbunyi. Segera 3 gadis menatap, saat Sop Hong menang lagi, mata penuh kesal. Mungkin kalian bertiga saja yang main? Dia menggaruk kepala, malu menang lagi. Sop Hong, kamu sudah menang 6 kali berturut-turut. Liu Yemong melotot. Hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Dia tertawa, berpikir bagaimana menghentikan aura keberuntungan, tapi tak ada cara. Keberuntunganmu luar biasa, 6 kemenangan berturut-turut. Van Han bergumam. 3 gadis menatap bersamaan, mengira dia sombong. Cukup, mari cuci dan tidur, pasti hampir tengah malam. Sop Hong menghela napas. Sedikit mengantuk memang. Van Han menguap,
matanya yang jernih berat. Tidur yuk. Liu Yemong meregangkan tubuh, pinggang ramping mempesona. 3 gadis membersihkan lalu berdiri di pintu menggosok gigi, hujan menghalangi mandi air panas. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka berempat masuk kantong tidur. Selamat malam. Van Han berkata lembut. Suara gesekan terdengar dari luar jendela. Cicit-cicit. Suara samar masuk. Waktu berlalu perlahan, malam badai menidurkan mereka. Bab 482, menangkap tikus. Bulu mata Van Han bergetar, napasnya tenang, dia masih tertidur lelap. Ci-ci-ci. Sebuah kepala gelap muncul di jendela, hidungnya bergerak, seekor tikus gemuk menyelinap masuk ke rumah kayu. Awalnya dia ragu di ambang jendela, lalu turun dan berlari menuju rak kayu. Ci-ci-ci. Kepala lain muncul di jendela, kali ini lebih besar, seekor tikus lain masuk dan juga menuju rak. Keduanya memanjat, bergerak gelisah, lalu mencapai tingkat kedua, dekat sangkar bambu, tampaknya menyadari sesuatu yang berbeda. Yang lebih besar ragu, tetapi saat mencoba masuk, pintu bambu menutup tiba-tiba, menjebak satu di dalam dan membiarkan yang lain di luar. Ci-ci-ci. Ci-ci-ci. Tikus yang terperangkap berjuang liar, berlari ke sana kemari, membenturkan kepala ke sangkar, mencoba keluar, tetapi celahnya terlalu kecil. Di dalam kantong tidurnya, Sop Hong mengerutkan kening, setengah terbangun oleh suara itu, tetapi karena tidak merasa ada bahaya, dia segera tertidur lagi. Saat fajar, gerimis masih turun di luar jendela, langit kelabu tanpa tanda berhenti. Bulu mata Liu Yetu bergetar, dia perlahan membuka mata. Dia meregangkan tubuh, memutar pinggang dan leher, mengeluarkan erangan lembut lega, lalu mengambil sisir untuk merapikan rambut. Dengan benang rami dia mengikatnya menjadi ekor kuda tinggi, terlihat lebih dewasa. Dia berjalan ke jendela, membukanya lebih lebar agar udara lembab masuk. Masih hujan. Dia bergumam, melihat kelembapan di mana-mana. Berbalik, dia duduk di depan tungku keramik, menyalakan rumput kering dan ranting untuk mengurangi udara lembab di kabin. Kresek, api menyala, percikan melompat dengan letupan lembut. Lebih baik merebus air dulu. Dia berbisik, menyiapkan air panas untuk saat yang lain bangun. Dia mengisi panci besi dengan air, meletakkannya di atas api, lalu mengambil sikat gigi dan handuk untuk mencuci. Beberapa saat kemudian, air mendidih deras, dia menuangkannya ke dalam kendi keramik. Melirik ke tempat tidur, adik perempuannya dan gadis itu masih tertidur, jadi dia kembali mengisi panci, memikirkan sarapan. Dia berhenti di depan rak kayu, memikirkan apa yang harus dimasak. Ci-ci-ci. Suara dari sangkar bambu menarik perhatiannya. Liu Yetu mengerutkan kening, melihat ke sana, ragu. Haruskah dia memeriksa? Dia tidak yakin apakah ada tikus di dalam, tetapi suara itu nyata, memenuhi dirinya dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Hanya lihat sebentar. Dia memutuskan, berjalan perlahan mendekat, menunduk untuk mengintip. Seketika, kumis tikus muncul di pandangannya. Dia membeku, bertatapan dengan tikus selama 3 detik, lalu berteriak, suaranya bergema di kabin. Kakinya goyah, dia mundur, wajahnya pucat. Ada apa? Sop Hong yang pertama bangun, melompat dari kantong tidur. Seekor tikus. Wajah Liu Yetu panik, ketakutannya jelas. Sop Hong tertegun, lalu menghela napas lega. Dia pikir itu bahaya, tapi hanya tikus. Di tempat tidur, Liu Yemong berguling, napasnya tenang. Tidak apa-apa, mungkin sangkar menangkapnya. Sop Hong menenangkannya lembut. Van Han juga bernapas lega, berlari tanpa alas kaki ke sisi Liu Yetu. Kau membuatku kaget, kau baik-baik saja, Kathu? Aku baik-baik saja. Liu Yetu menenangkan diri, tapi masih tidak berani mendekati sangkar. Baguslah. Van Han lega. Benar-benar tertangkap. Sop Hong mengangkat sangkar, mengguncangnya ringan, tikus di dalam berteriak panik. Dia menggertakkan gigi, bergumam marah, makhluk menjengkelkan. Ci-ci-ci. Tikus pusing hanya bisa berteriak ketakutan. Benar-benar tertangkap? Liu Yemong akhirnya bangun, cepat berlari.
Ya, dan besar, kata Van Han, memegang sangkar. Lihat wajah liciknya, jelas tidak baik, kata Liu Yemong marah. Hahaha, Sopong tertawa, lalu menyadari Van Han tanpa alas kaki, dengan lembut mendesak, Van Han, pakailah sepatumu, lantainya dingin. Ah, benar. Dia cepat memberikan sangkar kepada Liu Yemong, duduk di ranjang, mengenakan sepatu. Apa yang akan kita lakukan dengannya? Tanya Liu Yemong penasaran. Liu Yetu duduk jauh di ranjang, mata kosong, menghindari sangkar. Melihatnya, Sopong bergumam, benar-benar ketakutan sampai sejauh itu. Biarkan saja dulu, setelah sarapan kita urus. Van Han selesai mengenakan sepatu, menepuk tangannya, dan meletakkan sangkar di dekat tungku. Baiklah. Liu Yemong meregangkan tubuh, lalu mengambil sikat gigi dan handuk untuk mencuci. Lama kemudian, Liu Yetu akhirnya bangun, tapi masih menghindari sangkar, bahkan tidak melirik. Saat sarapan, Van Han bertanya penasaran, Kak Tu, malam ini kau tidak akan bermimpi buruk, kan? Semoga tidak. Jawab Liu Yetu ragu. Bab 483, Membangun Toilet Baru. Aku baru saja terpikir ide bagus, mari ikat dia dengan tali lalu turunkan ke air untuk berenang. Liu Yimeng cepat menyarankan. Apakah tikus bisa berenang? Yun Han memiringkan kepala dan bertanya lembut. Mungkin tidak. Liu Yimeng berpikir lalu berkata. Tikus bisa berenang, bukan hanya itu, mereka ahli. Su Feng menjelaskan dengan tenang. Tikus berenang dengan kaki belakang mengayuh, kaki depan mengarahkan, ekor berfungsi seperti kemudi, punya stamina luar biasa, bahkan bisa menyelam 3 menit. Itu tidak boleh, terlalu menguntungkan dia. Yun Han menggeleng. Kita sedang sarapan, mari habiskan dulu. Su Feng berkata lembut. Dia melirik Liu itu, melihat dia makan tanpa selera, mengunyah daging landak lebih dari 5 menit. Baiklah. Yun Han menjulurkan lidah malu lalu kembali makan. Yun Han memegang pisau militer, mengangkat sangkar bambu dan mengancam. Sekarang giliranmu mengaku jujur, apakah ada teman lagi? Ya, mengaku akan diampuni, melawan akan dihukum. Liu Yimeng menambahkan. Su Feng tersenyum, 2 gadis itu berakting dengan nyata. Liu itu diam-diam berpaling, tidak tertarik menginterogasi tikus. Kamu bisa memakai topi lebar lalu keluar hirup udara segar di halaman. Su Feng berkata lembut. Baik. Liu itu mengangguk, mengenakan topi lalu mendorong pintu kayu, turun berjalan di gerimis. Dia menghela napas pelan, tubuhnya tenang kembali, lalu kembali ke bawah rumah kayu, memberi makan jerami untuk kelinci dan anak rusa. Anak rusa sudah tumbuh besar, lebih besar daripada saat pertama ditangkap, dan tidak menghindar malah mendekat meminta jerami. Setelah lebih dari setengah jam, suara lembut seorang gadis terdengar dari atas rumah kayu. Yun Han menjulurkan kepala dari jendela dan berseru, kurang 1 orang. Datang. Liu itu berhenti, ingin main mahjong, cepat melempar jerami lalu naik ke atas. Dia mendorong pintu, melihat sekeliling dan curiga bertanya, di mana tikus? Hehe, Kak Tu cepat masuk, tikus sudah diurus. Yun Han tertawa dan menariknya. Diurus? Bagaimana? Liu itu bertanya penasaran. Su Feng menutupinya dengan semen dan melemparkannya ke hutan. Yun Han menunjuk keluar jendela ke arah hutan jauh. Itu bagus. Liu itu lega dan duduk. Kakak, lihat apa yang aku punya. Liu Yimeng berkata misterius. Tidak ada apa-apa. Liu Yimeng tertawa dan membuka tangan kosong. Liu itu mencibir marah, kamu cari masalah. Mari main mahjong. Liu Yimeng batuk dan ganti topik. Dia cepat menyusun ubin bambu dan mulai bermain. Waktu berlalu, menjelang siang mereka berempat masih main mahjong dengan semangat. Tidak menang lagi. Liu Yimeng berkata tak berdaya. Sepertinya hari ini keberuntungan di pihakmu. Su Feng berkata hangat. Dia sengaja merusak ubin bagus beberapa kali untuk menjaga keseruan 3 gadis, kalau tidak 1 orang menang terus jadi membosankan. Hehe, aku Dewi Keberuntungan. Yun Han tersenyum,
baru saja menang ronde keempat. Hari ini aku harus menang sekali. Liu Yimeng tersenyum dan menyusun ulang. Bisakah aku menang sekali saja? Liu Yitu menghela napas, sejak kemarin belum menang. Hahaha, kamu akan punya kesempatan. Su Feng tertawa. Aduh. Liu Yimeng tiba-tiba memerah dan berseru. Kak Meng, ada apa? Yun Han miringkan kepala bingung. Aku sudah menahan terlalu lama. Liu Yimeng menggigit bibir. Kamu ngompol? Liu Yitu mengernyit dan menepuk pantat adiknya. Tidak. Liu Yimeng menggeliat dan berteriak, berhenti atau aku tidak bisa tahan. Benarkah? Liu Yitu menekan bibir lalu mengulurkan tangan lagi. Kakak, itu balas dendam terang-terangan. Liu Yimeng menghindar, meraih jaket dan lari ke bawah. Siapa suruh kamu menakutiku? Liu Yitu menurunkan tangan dan tersenyum. Su Feng tersenyum, berdiri dan meregangkan badan, siap membangun toilet. Su Feng, apa aku bisa bantu? Liu Yitu bertanya lembut. Buat lebih banyak semen, kita butuh banyak. Su Feng menjawab. Baik. Liu Yitu berbalik untuk bekerja. Su Feng mengambil pisau militer, hampir 1 jam mengosongkan kayu. Dengan topi lebar, dia pergi ke gudang, memilih bambu tebal dan membawanya pulang. Dia hati-hati menyiapkan bambu, lebih dari setengah jam membersihkan ruas. Lalu dia mengukur tali, memotong pipa bambu sepanjang 3 meter, sama tinggi rumah kayu. Dia menaruh bambu ke lubang di lantai, menekannya kuat, menyisakan sepertiga di atas. Dia mengambil sekop, pergi ke bawah rumah kayu, memeriksa bambu lalu mendorongnya. Selanjutnya dia menggali lubang sedalam 1 meter dan menurunkan lagi bambu. Yun Han, berapa banyak bambu tersisa di atas lantai? Dia berteriak. Pas rata dengan lantai. Yun Han menjawab dari jendela. Bab 484, Lubang Sampah. Itu tidak banyak berbeda. Sop Hong menepuk tangan dan terus menggali dengan sekop teknisi. Dia membersihkan sekitar pipa bambu, menggali lubang 1 meter lebar 2 meter panjang, mempersiapkan lubang sampah. Sop Hong, kau harus menyelesaikan semen. Dari atas terdengar suara Liu Yitu. Baik. Jawabnya, naik dengan sekop. Untuk saat ini cukup. Dia tersenyum, jongkok, mengoles semen dengan balok kayu, memperbaiki lantai dan mengikat pipa dengan kuat. Sop Hong, kau sedang memasang pipa limbah? Tanya Liu Yimeng. Benar. Dia mengangguk, lalu menggambar persegi dengan arang, sisi 1,5 meter, ukuran toilet. Kalian mau toilet jongkok atau duduk? Tanya dia. Jongkok saja, duduk merepotkan. Jawab Van Han polos, dia belum pernah pakai. Ya, jongkok lebih baik, duduk tidak selalu nyaman. Kata Liu Yimeng malu. Aku setuju. Liu Yitu mengangguk. Jongkok memudahkan, tubuh punya otot puborektalis, seperti cincin menarik rektum, membentuk sudut. Duduk menarik rektum kencang, sulit, jongkok lebih mudah. Tidak masalah, jongkok terbaik. Dia memberi isyarat oke. Aku harus pindahkan kayu. Dia berdiri. Toilet belum jadi. Dia bercanda, lalu pakai topi, turun dan membawa kayu. Mereka butuh setengah jam membawa cukup kayu. Dengan bantuan 3 gadis, dalam 2 jam dia membangun 2 dinding kayu dan pintu. Akhirnya selesai. Liu Yimeng menghela. Dia membuka pintu toilet, cemas. Lubang sampah belum jadi, itu paling penting. Lubang sampah? Bagaimana buat? Tanya Van Han. Serahkan padaku, kalian campur semen dan bawa batu. Katanya. Batu biar aku. Liu Yimeng menggulung lengan. Aku urus semen. Kata Liu Yitu. Lalu aku? Tanya Van Han. Bantu semen? Dia mengusap kepala gadis, angkat batu terlalu berat. Dia mengangguk malu, pergi bekerja. Sop Hong dan Liu Yimeng turun dengan keranjang, cari batu. Waktu berjalan,
sekitar jam 3 sore. Di gudang sudah ada banyak batu, cukup. Di samping 2 kendi semen. Saatnya lanjut. Dia meregang, melompat ke lubang. Yemong, beri aku batu. Ya. Dia mengangguk. Ini, semen. Van Han menyerahkan kendi. Mereka bekerja sama, dia membangun dinding batu, menutup celah dengan semen, mencegah bocor. Pipa bambu terkubur setengah, hanya mulut terlihat. Dia merencanakan 3 kompartemen, butuh 1 jam lagi membagi, mirip huruf mata. Di ujung ia tanam pipa untuk aliran, di bawah 10 cm pipa pembuangan air. Hampir selesai, tinggal penutup. Dia keluar. Dia memotong bambu, membuat 3 bingkai besar dan kecil 10 cm. Dia taruh daun pisang, letakkan bingkai, isi semen. Jadi ada 3 penutup rapat. NK Sob Hong, untuk apa bingkai kecil? Tanya Van Han. Itu lubang pembersihan, bila penuh bisa dibuka. Jawabnya. Dia isi bingkai kecil dengan daun dan semen. Oh begitu. Van Han mengangguk, lalu kembali ke rumah. Aku siapkan makan malam. Langit gelap, hujan masih turun, hanya 2 obor menerangi. Bagus, selesai, tinggal semen kering. Dia menepuk tangan, keluar gudang dan naik ke atas. Bab 485, Magnet Alami. Baru bangun. Sob Hong menguap, meregang di rumah kayu, lalu membuka pintu perlahan, turun tangga menuju gudang. Dia berhenti di depan lubang sampah, berjongkok memeriksa dinding semen. Akhirnya kering. Gumamnya, hari ini hari ketiga sejak lubang selesai, karena hujan semen baru kering. Dia melompat ke dalam, memeriksa setiap dinding hati-hati, memastikan tanpa retak, lalu naik. Dia mengambil penutup kering, menutup lubang, lalu menyegelnya dengan beton, hanya menyisakan saluran keluar. Sob Hong, pagi. Liu Yemong turun menguap, lelah bersandar pada tiang. Bisa tidur lagi, masih pagi. Dia tersenyum, tadi malam mereka berempat main mahjong sampai larut. Tidak, hari ini akhirnya cerah, harus keluar. Dia melambaikan tangan, sifatnya tak tahan diam. Dia berjalan di halaman, memberi makan kelinci dan rusa kecil dengan jerami, lalu menyeberang jembatan melihat tanaman. Dia melihat aliran ke hilir, menggambar garis dengan sekop dari sumber keluar pagar, agar air limbah mengalir ke sana tanpa mengganggu air harian. SSSHH. Setelah itu dia menggali mengikuti garis, makin dalam ke hilir, lebih rendah dari saluran lubang. Di dalam, Van Han menguap, bersandar di jendela melihat Sob Hong sibuk dengan senyum, hari baru dimulai. Dia berbalik menyiapkan sarapan dengan panci besi, tidak bisa membiarkan dia bekerja lapar. Liu Yetu juga bangun, mencuci lalu turun, bertanya lembut, Sob Hong, perlu bantuan? Kalau memotong bambu jadi pipa, aku bisa. Dia melihat parit. Bagus, butuh 4 pipa bambu, terima kasih. Jawabnya. Baik. Dia menggulung lengan, pergi memilih bambu. Dia terus menggali, setelah 10 menit berhenti. Kenapa terasa lebih berat? Gumamnya. Dengan sekop menyelidik, meski tak menyentuh tanah dia merasa berat, seperti tarikan. Ada sesuatu di bawah? Dia menusuk, tapi sekop terhenti. Penasaran, dia membersihkan lumpur, segera terlihat batu hitam sebesar melon kecil. Magnet alami, terbentuk oleh medan bumi, seperti ferrit. Sepertinya belum berguna. Dia simpan di gudang, lalu lanjut menggali. Setelah setengah jam, 4 pipa bambu selesai, parit juga jadi. Dia mengukir ujung, menyambung, menaruh di parit, satu ujung ke lubang, menyegel dengan semen. Sob Hong, kakak, sarapan siap. Van Han membuka pintu kayu, memanggil dari tangga, memegang sendok kayu. Baik, datang. Dia melambaikan tangan. Cepat. Dia tersenyum dan masuk kembali. Segera, Sob Hong dan 2 kakak mencuci dan bergabung, makan dari mangkuk besar. Van Han, berapa daging landa tersisa? Dia bertanya, mengunyah sepotong. Kurang dari 1 hari. Jawabnya lembut.
Ke hutan lagi? Dia berhenti, melihatnya. Kali ini kamu ikut, bukan hutan, tapi seberang sungai. Katanya lembut, memberi daging dengan sumpit. Sisi hutan ada macan tutul, dan setelah hujan jalan sulit, tapi menyeberang sungai lebih mudah, dengan kembang sepatu dan pinus. Ya, bagus. Matanya bersinar, bibir tersenyum, menerima daging. Aku juga. Liu Yemong mengangkat tangan. Kalau begitu kita semua pergi. Dia tersenyum. Mata Liu Yetu penuh gembira. Setelah sarapan, Fan Han berkemas, kakak mencuci. Sop Hong turun, membersihkan parit, mengubur pipa bambu. Sop Hong, siap berangkat. Liu Yemong menyerahkan busur tanduk kambing. Ayo. Dia tersenyum, memanggul busur, menggenggam tangan gadis, melangkah menyeberangi jembatan kayu, membuka pintu. Gadis tersenyum manis, hati seperti madu, langkah ringan. Bab 486, Ensiklopedia Berjalan. Liu Yemng berbalik untuk mengunci gerbang, mencegah rusa dan kelinci melarikan diri. Lewat sini. Espong memilih arah, melewati semak hibiscus tebal ke belakang, di sana ada hutan pinus elm. Banyak sayuran liar di sini. Liu Yetu terkejut, pertama kali ke belakang hibiscus. Daunnya lembut, nanti kita gali bawa pulang. Fan Han senang berkata. Ya, lebih baik jangan makan campuran luar, malam ini aku masak. Fan Han menggenggam tangan Espong dan tersenyum. Apa ada bunga busuk di sini? Aku ingin kue kacang. Liu Yemng mengerucutkan bibir. Menyebut kue, ia teringat pertama kali bertemu. Seorang gadis datang dengan kendi dan kue hijau, saat itu tahu ada kue hijau. Kita bisa cari, kalau tidak, bawa bibit dari kamp lama. Espong tersenyum. Di sana masih tumbuh, tak tersentuh banjir. Ya, kita kembali lihat. Liu Yemng mengangguk. Mereka berempat masuk hutan, daun hijau lebat, bahkan salju tak menjatuhkan. Wah! Fan Han terbelalak, di balik pinus ada semak dengan sulur. Itu anggur liar. Espong kagum, langsung mengenali, itu kebun anggur terbengkalai. Semua sulur anggur? Liu Yemng heran, semua sama, jika yang menutupi bukit. Ya, tapi manis. Espong menghela napas. Ia berpikir, kalau lebih awal menemukan, sudah makan anggur, kini harus menunggu lama, kecuali pakai serum tanaman. Dengan itu, ia menggali sulur, memangkas, lalu taruh di keranjang bambu, untuk ditanam di dekat rumah. Tunggu buahnya. Fan Han berbisik. Ya, lanjut, tak ada lagi. Espong memimpin melewati kebun. Sayang, andai lebih cepat. Liu Yetu menghela napas mengikuti. Krik. Liu Yemng berjalan depan, memukul semak dengan ranting mengusir ular. Ah, jamur. Ia melihat jamur putih kecil dekat kayu busuk. Ia mengulurkan tangan. Jamur putih? Espong melihat, mengernyit lalu berubah wajah. Ia cepat menahan, jangan sentuh, itu death cap mematikan. Death cap? Liu Yemng mundur, namanya cukup. Espong, apa itu? Fan Han bertanya. Jamur ini mengandung amatoksin dan falotoksin, merusak hati, ginjal, pembuluh, dan saraf, menyebabkan mati. Menakutkan. Liu Yemng pucat. Kakak bilang warna cerah beracun, kupikir putih aman, malah parah. Aturan itu benar, tapi ada pengecualian, seperti death cap, angel penghancur, semua terlarang. Espong menjelaskan. Jamur bernama mati jelas berbahaya. Kau tahu biologi lebih dariku. Liu Yetu berkata pahit. Hanya lihat hewan. Espong berbohong. Liu Yetu diam, berpikir buat apa kuliah. Cukup, jangan sembarang ambil jamur, bisa mati. Espong memperingatkan. Hihi, tahu. Liu Yemng tertawa, melihat jamur, menahan ingin menginjak, lalu ikut. Di ruang observasi, tim Hamin menonton. Guru VNG, begitu berbahaya?
Ngotin Nguit bertanya. Ya, banyak mati tiap tahun. VNG Lam serius. Putih murni tapi mematikan, untung aku tak lihat di Pulau Huin Nguit. Ngotin Nguit menepuk dada. Ya, banyak peserta tersingkir karena jamur beracun. Hamin teringat lebih dari 10 grup begitu. Melihat Espong mengajar banyak. Ngotin Nguit tulus. Julukan, ensiklopedia berjalan, pantas. Hamin bercanda. Ensiklopedia berjalan adalah julukan penonton untuk Espong. Bab 487, Monyet. Setelah hujan, jalan gunung berubah berlumpur, setiap langkah mengotori sepatu. Sofong, ada temuan? Liu Yemeng menoleh lalu bertanya. Sejak meninggalkan kebun anggur mereka berjalan lebih dari setengah jam, hanya ada pepohonan dan rumput liar. Tidak ada besar, tapi banyak jejak hewan kecil. Sofong tersenyum, di lumpur tampak jejak ayam hutan, kelinci, dan tikus. Aku juga pikir begitu. Ia menghela napas, jika dapat babi hutan maka beberapa hari tidak perlu berburu. Sofong, jejak apa ini? Van Han menarik lengannya, menunjuk di bawah pohon. Apa? Ia membungkuk. Ini jejak monyet. Ia terkejut, mirip manusia tapi berbeda. Ia tidak menyangka ada monyet di Pulau Huin Nguit. Monyet? Di mana? Mata Liu Yemeng berbinar. Ke arah ini, mari lihat. Sofong menuntun sesuai tanda di pohon. Semakin jauh, sulur makin rapat, ia mengayun parang membuka jalan. Setelah 20 menit mereka sampai lembah dengan pohon raksasa, suara aneh terdengar. Cit-cit. Dahan bergoyang, beberapa monyet bergelantungan menatap. Monyet? Benar ada monyet. Mata Liu Yemeng bersinar, pertama kali melihat di alam liar. Apa mereka akan merampas barang kita? Van Han memeluk ranjang, teringat TV tentang monyet pencuri di taman. Mungkin. Liu Yetu mengernyit, juga memegang keranjang, ia pernah mengalaminya. Sebelum ibunya sakit, mereka bepergian dan seekor monyet mencuri tasnya. Tenang, itu monyet taman terbiasa manusia, ini liar tidak berani. Sofong tertawa. Lebih baik waspada. Ia menggeleng, ingat tasnya yang hilang. Cit-cit-cit. Monyet melompat sambil menjerit. Sepertinya takut pada kita. Van Han berbisik. Mereka menyatakan wilayah, ini tanah mereka. Sofong menunduk, di tanah ada kulit kacang, kotoran dan urin, baunya busuk. Kita masuk lihat? Liu Yemeng bertanya. Sofong, monyet bisa dimakan? Van Han penasaran. Bisa, terutama otaknya, banyak orang kaya suka, tapi yang berani biasanya punya dukungan. Ia melirik drone di atas. Jadi kita berburu monyet? Liu Yemeng meringis. Berani makan? Sofong bercanda. Tidak, berpikir manusia berevolusi dari monyet bikin hilang selera. Ia menggeleng. Yakin manusia dari monyet? Liu Yetu mencibir. Bukan begitu? Liu Yemeng berkedip. Film fiksi ilmiah selalu begitu. Tentu tidak, atau kecil kemungkinannya. Liu Yetu memarahi. KKMNG, manusia berevolusi dari kera purba. Van Han terkekeh. Kera purba leluhur dekat. Monyet dan kera beda? Ia bertanya. Orang sering rancu, tapi kera tidak berekor, tanpa kantong pipi, tanpa pantat merah, termasuk simpanse dan owa, sementara monyet termasuk jenis monyet emas. Aku belajar hal baru. Ia mengangguk. Ayo pergi. Sofong tersenyum, menatap monyet terakhir lalu menuntun gadis-gadis. Meski penasaran, bukan waktunya. Sudah setengah hari di luar tapi belum dapat buruan. Van Han kecewa. Aku memperlambat ya? Ia bertanya. Tidak, tanpa kamu siapa masak? Sofong tegas. Hehe, benar. Ia tertawa. Lewat sini, kita memutar lalu pulang. Ia mengusap kepalanya, menentukan arah kembali. Ia pilih jalan lain, asal ke arah perkemahan pasti tidak tersesat.
Kelinci kecil, buka pintu sedikit. NK Box. Liu YMNG bersenandung, berharap temukan lubang. Meski ada, kau akan menakuti. Liu Yetu dingin. Krek-krek, suara apa itu? Bab 488, Panda Kecil. Panda kecil. Espong segera menyadari apa hewan mungil itu. Sangat lucu. Mata Van Han berkilau, terpesona oleh penampilan imutnya. Panda kecil, juga disebut panda merah, mirip kucing tapi lebih besar dan gemuk, berbulu coklat kemerahan dengan wajah bulat dan tanda putih. Meski namanya panda, penampilannya sangat berbeda. Kakinya pendek berwarna coklat tua, ekornya panjang tebal dengan bulu lebat dihiasi 12 cincin merah gelap. Espong, cepat tangkap, jangan biarkan lari, buat makan malam. Kata Liu YMNG bersemangat. Uhuk, ini tidak bisa dimakan. Espong batuk dan menjawab. Mengapa? Tanya Liu YMNG bingung. Karena panda kecil adalah hewan lindung tingkat 2 nasional. Jelas Espong tenang. Ah, sayang sekali. Liu YMNG kecewa, mengira itu mangsa. Liu Yetu menatap adiknya, berpikir bagaimana bisa ingin memakan hewan selucu ini. Mengapa tidak lari? Tanya Van Han kaget, menarik tangan Espong. Biasanya panda merah dewasa panjang 40 hingga 63 cm, ekor lebih dari setengah tubuh, berat sekitar 5 kg. Yang ini hanya 20 cm, sebesar kucing rumah, jelas anak. Ia mundur 2 langkah tapi tidak lari, membiarkan Espong menggendongnya. Ia memetik daun muda dan memberikannya. Kres-kres. Panda kecil melahap daun. Wah, sangat lucu, tidak takut pada Espong. Seru Van Han, mengelus kepalanya hati-hati. Panda tidak menolak, bahkan mencakar lembut jarinya. Lalu menyembunyikan kepala di dada Espong. Sangat lucu, kita pelihara? Tanya Van Han bermimpi, bulu matanya bergetar. Bisa, karena kita tidak akan memakannya. Kata Liu YMNG gembira. Pertama cari induknya, kalau tidak ada baru bawa pulang. Keputusan Espong. Baik. 3 gadis mengangguk. Lewat sini. Membawa panda, Espong mengamati jejak di semak. Semakin rapat, bau darah samar tercium, hidung tajamnya menangkapnya. Ia mengernyit dan maju. Beberapa menit kemudian, gundukan tanah kecil muncul, sumber bau. Apa yang terjadi di sini? Tanya Van Han lembut melihat bulu berdarah mirip panda, meski anak itu sehat. Macan datang. Kata Espong serius, menunjukkan jejak macan dan panda. Mungkin induknya dimakan. Sig, ia memeluk erat anak panda. Pemangsa mereka termasuk musang kuning, macan tutul, macan dahan. Dengan kecepatan dan memanjat, macan tak memberi kesempatan. Kasihan, masih kecil sudah kehilangan ibu. Kata Liu YMNG sedih. Van Han menekan bibir, wajah suram. Liu YMNG. Liu Yetu menegur adiknya dengan tatapan. Ia segera diam, menatap minta maaf. Sini, pegang. Espong tersenyum, menyerahkan panda. Sangat lucu, Espong, mari kita rawat. Senyum Van Han, memeluknya erat. Bisa, tapi kamu harus bertanggung jawab. Kata Espong tegas. Ya, aku janji. Van Han tersenyum, memberi salam main-main. Baik, mari kembali. Espong tersenyum, berbalik. Espong, apa makanannya? Hanya daun? Tanya Van Han. Ia omnivora, makan buah, daun, lumut, hewan kecil, tapi paling suka rebung dan daun bambu. Jelas Espong. Ia makan serangga, burung, telur, dan suka manis. Aku tahu. Van Han mengangguk, menggodanya dengan jari. Di ruang kontrol, Hamin dan lainnya menonton. Wah, sangat lucu. Mata Ngotin Nguit bersinar. Ya, sangat lucu. Hamin tersenyum. Guru Ha, memeliharanya akan bermasalah? Tanya Ngotin Nguit khawatir. Selama setahun tidak masalah, tapi jika dimakan pihak berwenang akan campur tangan.
jelas Hamin. Ia juga menjelaskan pada penonton bahwa tidak boleh melukai hewan lindung. Ini juga melindungi anak itu, kata VNG Lam tenang. Jika Espong pergi dari pulau, bagaimana nasibnya? Tanya Ngotin Nguit. Mungkin dibawa ke kebun binatang atau cagar, jawab Hamin. TE6NH menekan bibir, berpikir. Bab 489, mau dan? Oh, berbahaya sekali. Su Feng tertegun sejenak, lalu ingat masih ada Gou dan di rumah, ia selalu berlari keluar, sulit dilupakan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah Gou dan akan dianggap camilan dan dimakan? Yun Han menunduk pada panda kecil di pelukannya dan bertanya. Pertama kunci panda kecil, biarkan mereka terbiasa satu sama lain, lalu lepaskan. Su Feng berpikir sebentar dan berkata, nanti setelah menjinakkan panda, tidak masalah membiarkan mereka bertemu. Itu satu-satunya cara. Yun Han mengangguk. Beri nama panda kecil, apa yang bagus? Liu Yimeng berkata bersemangat. Biar aku pikir. Yun Han sedikit mengernyit, mulai berpikir. Apakah panda kecil jantan atau betina? Liu Yiju bertanya pelan. Biar aku lihat. Su Feng mengangkat ekornya yang berbulu, melirik lalu berbisik, betina. Betina? Kalau begitu sebut saja Maudan? Liu Yimeng mendapat ide, tupai adalah Goudan, panda adalah Maudan, pasangan sempurna. Hahaha. Su Feng tertawa. Ah, Mao Qiu, nama itu bagus. Liu Yimeng bergumam. Ya, Mao Qiu, sangat cocok. Su Feng setuju. Mao Qiu, selamat datang di rumah. Yun Han tersenyum dan memeluk panda kecil. Su Feng membuka pintu kayu kembali ke perkemahan, semuanya masih sama. Biarkan dia terbiasa dulu. Yun Han menyeberangi jembatan kayu, menurunkan Mao Qiu. Panda kecil mengendus dan berjalan mengelilingi kabin. Sepertinya semua orang takut padamu. Yun Han berkata tak berdaya. Jangan pedulikan mereka, sebentar lagi akan terbiasa. Su Feng menurunkan keranjang bambu dan berkata, apakah kelinci akan dimakan oleh panda kecil? Liu Yimeng bertanya khawatir. Untuk saat ini tidak, kelinci masih lebih besar dari Mao Qiu. Su Feng menggoda, Mao Qiu sekarang seperti anak kucing, butuh waktu lama untuk dewasa, saat itu kelinci sudah habis. Benar juga. Yun Han tenang, membawa keranjang ke sungai, mencuci sayuran liar dan jamur, menyiapkan makan malam. Sekitar pukul 5 sore, kurang dari 1 jam sebelum gelap. Su Feng mengeluarkan tanaman anggur, melihat kelinci dan anak rusa di gudang, memutuskan menanam anggur di samping kabin. Dia pergi ke seberang sungai, menggali lubang dekat pagar, menanam anggur, menyiramnya. Lebih dari setengah jam kemudian, asap keluar dari cerobong, Yun Han sedang memasak. 2 tungku dengan panci besi, 1 memasak sup kerang, 1 lagi merebus daging. Tambahkan sedikit madu dan minyak sayur. Yun Han berkata sambil membuat salad. Segera. Liu Yimeng bersenandung sambil bekerja. Su Feng duduk di kursi, mengerjakan kayu, di sampingnya Mao Qiu meringkuk. Dia sedang membuat sangkar kayu, untuk memisahkan panda, kalau-kalau Gou dan kembali. Ci. Su Feng sedang berpikir, ketika suara Gou dan datang dari jendela, lalu masuk. Ia berlari, berhenti, bulu berdiri, menatap Mao Qiu. Ci. Gou dan mengibaskan ekor, protes. Protes tidak berlaku, kau terus berlari keluar. Liu Yimeng tertawa, meletakkan salad di meja. Lalu dia berjongkok, bertanya, jujur saja, apakah kau dapat pacar di luar? Ci. Baik, tunggu sangkar selesai lalu kita kurung. Su Feng tertawa. Mao Qiu bangkit, menoleh pada Gou dan, lalu berlari gembira. Ci. Gou dan cepat naik ke balok untuk menghindar. Mao Qiu juga memanjat ke arahnya. Ci. Gou dan berteriak, bulu ekor berdiri. Turun, Gou dan. Su Feng berdiri cepat, menyentuh balok. Gou dan turun dengan patuh, naik ke pundaknya. Tinggallah di sini, sangkar segera selesai.
Su Feng tersenyum pahit, tidak menyangka mereka langsung berseteru. Dia mengambil kacang kenari dan memberikannya pada Gou Dan. Mao Qiu memanjat ke balok, menggantungkan ekornya. Ternyata Mao Qiu bisa memanjat pohon. Liu Yimeng terkejut. Tentu, saat menghindari predator, mereka memanjat ke cabang tertinggi. Su Feng teringat kebiasaan panda. Gou Dan melihat Mao Qiu tidak mengejar lagi, merasa lega dan menggigit kenari. Su Feng, ayo, makan malam siap. Suara lembut Yun Han terdengar. Baik. Su Feng meletakkan kayu dan kapak, mencuci tangan, duduk di meja. Liu Yiju menyiapkan mangkuk dan sumpit, menuangkan sup. Sayuran liar sangat lembut. Su Feng mencicipi salad. Renyah dan enak sekali. Liu Yimeng memuji. Kelak. Saat itu Mao Qiu turun dari balok, berlari ke gadis-gadis, berdiri tegak. Kau juga ingin makan? Yun Han membungkuk dan bertanya lembut. Bab 490, merawatnya putih dan gemuk. Cit 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 cit. Mao Chao menunduk makan, cepat menghabiskan sayur liar, lalu mengusap mulut dan wajah dengan tangan kecilnya. Sangat lucu, bahkan bisa bersihkan wajah sendiri. Fan Han menepuk lembut kepalanya. Bagus, makan kenyang lalu main. Sop Hong berkata lembut. Baik. Fan Han tertawa ceria dan mulai makan. Setengah jam kemudian, setelah makan malam, mereka duduk bersama, Mao Chao tidur di depan mereka, mendengkur pelan. Anjing telur berdiri di balok, selalu waspada, tidak mau mendekat. Setengah jam lagi, kandang kayu persegi 80 cm selesai, celah antar kayu hanya 2 jari. Selesai. Fan Han memasukkan Mao Chao saat masih mengantuk. Mao Chao membuka mata, melihat sebentar lalu tidur lagi. Benar-benar tidak takut. Liu Yimeng tertawa kesal, pertama kali melihat hewan liar berani, terkurung tapi santai. Sop Hong tertawa, membawa kandang ke sudut dan menyimpannya. Cuit cuit cuit. Anjing telur turun penasaran. Sop Hong, besok masih mau berburu? Fan Han bertanya lembut. Aku tidak mau jadi gemuk. Fan Han melirik sambil menggoda. Lalu besok ikut juga? Sop Hong menyentuh pipinya. Tidak, aku tinggal di perkemahan membuat kerajinan. Fan Han menggeleng, berburu lebih efisien jika Sop Hong dan Liu Yimeng pergi. Baiklah. Sop Hong mengangguk, besok harus panen atau kelinci lain mati. Kalau begitu, mau main mahjong? Liu Yimeng tersenyum. Baik. Fan Han segera membawa set mahjong dan mengocoknya. Mereka berempat main terus, waktu berlalu cepat. Pagi hari, matahari cerah, tanah kering, sungai jernih. Ah. Sop Hong bangun, memakai sepatu dan duduk di depan kandang. Tok tok tok. Mao Chao mencakar kandang seakan berpikir. Sop Hong melihat sekeliling, anjing telur tidak ada. Kalau tidak ada, keluar saja. Dia melepas tali dan membebaskan Mao Chao. Main sendiri dulu. Dia pergi ke sungai untuk cuci muka, suka udara segar. Drap drap drap. Pintu kayu terbuka, Mao Chao berlari lincah. Ia berlari berkeliling lalu berhenti di hulu, meninggalkan kotoran hijau dan urin. Sop Hong mengernyit, ingat panda punya kebiasaan tetap. Sop Hong, lihat Mao Chao? Fan Han bertanya cemas. NK Box. Hei. Sop Hong berkumur dan menunjuk ke belakang. Bikin aku kaget, kupikir hilang. Fan Han berlari, menemukannya, lalu lega. Fan Han, aku beri tugas. Sop Hong menatap kotoran dan berkata. Tugas apa? Fan Han bertanya sambil menggendong Mao Chao. Tidak masalah, masih kecil, mudah diajari. Fan Han yakin penuh percaya diri. Semoga. Sop Hong menghela napas, dia tidak mau lihat itu tiap hari. Tenang, serahkan padaku. Fan Han masuk rumah kayu. Sop Hong cuci muka, mencari herbal, butuh lebih 10 menit kumpulkan, lalu 20 menit membuat cairan kultur. Dia membawa kendi turun, menuangkan ke kuali di sungai, menambah air, jadi 1 kuali besar.
kecepatan tumbuh pasti naik. Dia bergumam, lalu menyiram talas, kacang dan lainnya. Sop Hong, aku bantu. Liu Yetu datang bawa kendi. Baik. Sop Hong tersenyum, cairan cepat habis. Liu Yetu mencium tangan ragu. Sop Hong, cairan apa ini? Pestisida herbal, tidak bisa dimakan. Sop Hong bohong tenang, lalu cuci tangan dan kembali. Liu Yetu menggigit bibir, melihat herbal di kuali, beberapa dikenali. Dia berpikir, menambah air lalu mendorong kuali. Air membawa tanaman ke sungai. Kak, sarapan. Liu Ye mau memanggil. Ya. Liu Yetu menjawab, melihat drone, mencuci kendi lalu naik. Sop Hong, pulang cepat, hati-hati. Fan Han memeluk Mao Chao dan melambaikan tangan. Mengerti. Sop Hong menjawab dan pergi. Kak, aku ikut. Liu Ye Mong cepat mengikutinya. Bab 491, Indera Keenam Wanita. Mari kita keluar wilayah untuk melihat-lihat. Sop Hong memiringkan kepala dan tersenyum. Baik. Liu Ye Mong menjawab pelan, tapi tubuhnya merapat insting ke Sop Hong. Jangan gugup, ikuti aku saja. Sop Hong menenangkan, membawa parang masuk hutan. Dia berani mengikuti. Krek, krek. Mereka menginjak ranting kering, mendekati pohon mangga. Ayo, naik dari sini. Dia menunjuk barat. Aku ikut. Dia mengangguk. Bagus. Dia tersenyum, menebas sulur. Jalan ini sulit. Dia menyingkirkan ranting, tapi terpental sakit. Berdiri di belakangku. Dia menariknya, mematahkan ranting, berkata pelan, kalau wajahmu tergores, mari lihat kau menangis. Aku tidak akan menangis. Dia manyun, tapi tersenyum, merasa diperhatikan. Dia tertawa kecil, terus membersihkan jalan. Lebih sejam kemudian, mereka tiba di lahan terbuka, di depan ada bukit batu sekitar 10 meter. Kokok, kokok. Telinganya bergerak, dia memungut batu. Kau temukan sesuatu? Dia berbisik. Kokok, kokok. Saat mendekat, mereka lihat ayam hutan dengan anak mencari serangga. Dia berlari, menangkap anak ayam panik. Ye Mong, kemari. Dia memanggil. Ya. Dia berlari senang. Ayam hutan, hebat. Beri aku keranjang bambu, untuk menaruhnya. Dia berkata. Baik. Dia mengosongkan keranjang. Alasi dengan jerami. Dia berkata. Dia memasukkan jerami. Dia menaruh anak ayam, mengikat rapat. Sekecil ini, hanya bisa dipelihara. Dia tersenyum pahit, perkemahan seperti kebun binatang. Dia melihat induk mati. Kau bunuh ibunya. Uhuk, uhuk, terdengar seperti memaki. Dia batuk. Hai. Dia tertawa. Persembunyian dulu bagus, banyak hewan. Dia ingat berburu kambing dan rusa. Jika tidak ada lagi, besok coba ke sana. Dia menghela. Sehari tidak cukup. Dia berbisik. Ya, mungkin bermalam. Dia mengangguk. Baiklah. Dia menunduk, tapi berharap. Mari ke tempat lain. Dia membawa keranjang. Baik. Dia bertanya, kemana? Naik lihat sekeliling, lalu putuskan. Dia menatap bukit. Kalau begitu ayo. Dia memanjat. Hati-hati, jangan terpeleset. Dia mengingatkan. Ya. Dia menjawab. Ah, Sop Hong. Dia menunjuk. Bukankah itu bukit kecil biasa kita? Ya. Dia mengangguk. Jalan tampak sulit. Dia menghela. Ayo, pasti ada hasil. Dia berkata. Di mana? Dia bertanya. Dia menunjuk berlawanan.
Mengapa kau pikir begitu? Dia bertanya. Insting. Dia tersenyum. Sebenarnya dia menilai dari medan. Insting? Mengapa bukan indera keenam? Dia mengomel. Hahaha, indera keenam itu insting wanita. Dia tertawa. 10 menit kemudian, mereka turun selamat. Memang, di sini banyak herbivora. Dia melihat rumput tergigit. Mungkin rusa, tapi harus lihat. Dia melihat jejak samar. Bagus, cepat cari. Dia berkata senang. Salah arah, jejak di sini. Dia memanggil. Baik. Dia menjawab, menurunkan kaki. Seketika, dia merasa melayang, wajahnya masih terkejut. Bab 492, Rusa Bodoh Siberia. Ia melangkah dan tanah di bawahnya runtuh, tempat itu retakan tersembunyi tertutup daun dan ranting kering. Sulit terlihat tanpa perhatian. Ye Mong. Sop Hong berlari, cepat menangkap lengannya. Ah. Liu Ye Mong menutup mata dan menjerit, tubuhnya meronta tak berdaya. Liu Ye Mong, jangan teriak, telingaku akan tuli. Sop Hong meringis, mencondongkan tubuh ke retakan sambil menarik tangannya. Ah! Ia terkejut, membuka mata, sadar dia menggenggamnya. Kau menakutiku setengah mati. Matanya memerah dan ia menangis. Dengan satu tangan menahan tanah, tangan lain perlahan menariknya, lalu merangkul pinggang rampingnya dan meletakkannya aman di luar retakan. Di ruang siaran, penonton membanjiri layar dengan 666. Itu menakutkan sekali, kenapa retakan besar muncul tiba-tiba? Ini jenis bencana geologi. Retakan sudah lama ada, hanya tertutup daun dan ranting. Untung ada Sop Hong, kalau tidak bagaimana jika Liu Ye Mong jatuh? Reaksi begitu cepat, 1 detik saja terlambat akan fatal. Ye Mong, kau baik-baik saja? Tanyanya cemas. Aku baik, hanya jantung berdebar dan kaki lemas. Ia menepuk dada gelisah. Sop Hong menenangkan, istirahat sebentar dan kau akan pulih. Setelah istirahat, ia bertanya, kenapa retakan tiba-tiba muncul di sini? Pasti bencana geologi alami. Jawabnya serius, setelah memeriksa ia melihat retakan sangat dalam, bahkan matanya tak menjangkau dasar. Bencana geologi banyak jenis, seperti longsor, amblas, retakan. Yang muncul ini salah satunya, sering terkait gempa atau pergerakan lempeng. Kadang muncul tiba-tiba, orang tertelan sebelum bereaksi. Setiap tahun berita melaporkan kasus, kota kecil terbelah, mobil jatuh, peristiwa seperti itu umum. Ketidakpastian membuatnya mengkhawatirkan. Jadi begitu, tanpa kau aku pasti mati. Ia berdiri, mata merah, membungkuk, terima kasih, Sop Hong. Dia menopangnya dan tersenyum, sudah kubawa keluar, tentu juga harus kubawa kembali, kalau tidak bagaimana menjelaskan. Ia menggigit bibir, memeluknya dan tersenyum, maka aku berhutang budi padamu. Dia tertawa pelan, berbalik, ayo, lihat ke sana. Baik. Ia mengikutinya, tapi setiap langkah menguji tanah. Jangan terlalu hati-hati, ikuti langkahku. Dia tersenyum. Kau juga hati-hati, mungkin ada retakan lain tertutup daun. Ia memperingatkan serius. Benar, sekali digigit ular, 10 tahun takut tali. Dia menghela napas. Bahaya, kenapa selalu retakan, pikirnya. Itu masuk akal. Ia mengangguk, kini tenang. Mereka berjalan lebih setengah jam, daun berkurang, ia lebih tenang. Sop Hong, bisa lihat rusa di mana? Ia bertanya. Dia menunjuk barat, jalur terbentuk oleh hewan. Dia menuntunnya menyusuri jalur. Di tepi danau, kawanan rusa minum. Sop Hong. Ia berbisik. SHH, lihat aku. Dia tersenyum, menarik busur dan mengincar yang paling gemuk. Swos. Anak panah melesat dan menembus rusa Siberia. Ah. Kawanan lari ke hutan, tinggal yang terluka di tepi danau. Pelan, ia takkan lari. Dia berseru. Sop Hong, rusa apa ini? Ia jongkok penasaran. Ini rusa Siberia,
kelompok tanpa tanduk. Dia menjelaskan. Ada dua jenis, timur dan barat, berwarna kuning jerami, panjang 1 meter, ekor pendek berbulu putih, jantan bertanduk, betina tidak. Jadi rusa bodoh Siberia ini. Ia terlihat paham. Kau tahu kenapa disebut bodoh? Dia tertawa. Aku tidak tahu. Ia menggeleng sambil tertawa. Kerisik-kerisik. Dia mengambil busur saat kawanan kembali. Ah, kenapa mereka kembali? Ia bertanya. Itulah sebabnya disebut bodoh. Dia tertawa menyesal. Mereka sangat penasaran, berhenti menatap bahkan saat dikejar, teriakan pun membuat berhenti. Pemburu berpengalaman jika meleset tak mengejar, karena sebentar lagi rusa akan kembali melihat. Benar-benar, rasa ingin tahu membunuh rusa. Bab 493, Macan Tutul. Espong menunggu di tepi danau tetapi kawanan tidak kembali. Aku tidak menyangka ada danau sebesar ini di pulau ini. Kata Liu Yemeng terkejut, sebelumnya tertutup pepohonan. Ada ikan di dalamnya. Dia menunduk, samar-samar melihat beberapa ikan besar berenang. Bisakah kita memancing di sini nanti? Matanya berbinar. Bisa, selama kau tidak takut beruang. Dia tersenyum. Dia menemukan jejak beruang segar di dekat sana, mungkin pagi ini. Apa? Kau bilang beruang juga datang ke sini? Dia terkejut, matanya gelisah. Ya. Dia mengangguk, musim dingin telah berlalu lebih dari setengah bulan, beruang mulai mencari makan. Mari cepat pergi, kita tidak boleh lama di sini. Dia mendesak, sadar mereka tidak bisa melawan beruang. Kita juga harus pulang, sudah mulai sore. Dia menoleh ke barat, matahari rendah, tinggal sekitar 2 jam sebelum gelap. Dia menyerahkan keranjang bambu lalu memanggul rusa Siberia di pundak. Mari kembali lewat jalan yang sama. Dia berkata. Kau benar-benar kuat. Dia mendesah, membawa 2 keranjang di belakangnya. Setelah 1 jam mereka kembali ke batu besar dan menghadapi celah lebar. Dengan beban itu kau sulit memanjat. Dia khawatir. Tidak apa-apa, beri aku tali, aku bisa. Dia menurunkan rusa, memutar akan buang waktu, hanya bisa memanjat. Benarkah? Dia bertanya sambil mengambil tali dari keranjang. Tidak masalah. Dia mengikat kuat rusa agar tidak bergoyang. Kau bahkan lebih cepat dariku. Dia bergumam mengikutinya. Setengah jam kemudian mereka sudah menyeberang dan masuk hutan. 1 jam lagi, dekat pohon mangga, dia berhenti. Cepat, ini wilayah macan tutul. Dia menegang. Jangan bergerak. Dia memperingatkan, menarik busur tanduk, mata waspada. Rasa bahaya makin kuat, awalnya hanya kesemutan, kini menusuk. Dia spontan bersembunyi di belakangnya. Dia menatap ke dalam hutan di mana ancaman terasa paling kuat. Krek. Dahan patah, sangat pelan, hanya telinganya yang tajam mendengar. Hati-hati. Dia berbisik. Waktu berlalu, 7-8 menit tetap hening. Ia bersembunyi, sangat hati-hati. Dia bergumam. Seret. Dia melepaskan, anak panah menembus semak. Meleset. Dia mengernyit, tidak ada jeritan, tembakan sia-sia. Dia menembak lagi ke arah lain, masih gagal. Krek. Dahan lain patah, lalu seekor macan tutul melompat dengan kecepatan mengerikan. Seperti kuduga, macan tutul. Dia mengumpat. Dia mendorongnya lalu menghantam dengan busur. Bam! Busur menghantam macan, melemparkannya. Aum! Ia meraung, 1 kaki depan terluka, menatap ganas. Datang lagi. Dia berkata dingin. Di ruang pengawas, Ngotin Nguit mengepalkan tangan, wajah penuh cemas. Seharusnya dia baik-baik saja, dia punya busur dan pisau. Kata Hamin, meski hatinya gelisah. Aku rasa kita harus segera kirim penyelamat. Dia bersikeras. Tunggu, penyelamat tidak akan sempat tiba. VNG lah mengernyit, tampak tenang namun tegang di dalam.
Dia pernah bertahan di alam liar tapi belum pernah menghadapi bahaya begini. Tapi tetap saja. Dia bergumam gelisah, meski baru kenal 10 hari dia sudah menganggapnya teman. Di layar dia menggenggam busur erat dan melangkah ke arah macan. Dia gila? Hamin terkejut, biasanya orang lari, tapi dia menyerang. Liu Yemeng membeku ketakutan. Dia mencari pisau di keranjang tapi tidak menemukannya. Simpan saja untukmu. Dia menjawab tanpa menoleh, berlari menerjang macan dengan busur. Aum. Hewan itu gentar oleh auranya, mundur selangkah tapi tidak pergi. Takut? Dia menyeringai, kekuatannya meledak, menjejak keras lalu melesat, kecepatan dan kekuatannya menakutkan. Bab 494, tangan kosong lawan macan tutul. Mau mati? Pas untuk coba kemampuan bertarung. Su Feng berbisik, meletakkan busur tanduk kambing ke samping. Ia menatap tajam gerakan macan tutul, mungkin ilusi, tapi tampak lebih lambat. Tanpa pikir panjang, ia menghindar dari cakar lalu meraih kaki depannya. Kau harus mati. Bibirnya terangkat, kekuatan besar meledak. Di bawah tatapan Liu Yemeng dan para pengamat, macan tutul dibanting ke tanah. Raur. Macan itu menjerit sekali sebelum diangkat lagi dan dibanting ke sisi lain. Setelah itu hanya Su Feng yang menyerang, darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Bahkan di tengah hujan peluru, momen itu seakan beku, lalu meledak dengan merah seperti darah berceceran. Sial, hanya kata ini yang bisa jelaskan perasaanku. Apakah ini manusia? Ia menumbangkan macan dengan tangan kosong. Macan, siapa aku? Di mana aku? Apa yang kulakukan? Sial, mati seketika. Menakutkan, dibanding dia, Su Feng adalah binatang buas sebenarnya. Liu Yemeng tertegun, menutup bibir, mata hitamnya penuh ketidakpercayaan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ia bergumam. Huf huf. Su Feng terengah, menyeret macan mati lalu membuangnya seperti anjing mati. Yemeng, kau baik-baik saja? Ia berjongkok di depannya, melambaikan tangan. Ah! Aku baik, apa kau terluka? Ia meraih tangannya, memeriksa cemas. Aku baik-baik saja. Su Feng tersenyum. Kau hampir membuatku mati ketakutan. Liu Yemeng jatuh terduduk. Ia merasa hatinya suatu hari tak sanggup, sebab 2 guncangan besar dalam 1 hari membuat siapapun meragukan hidup. Sementara itu di ruang pengawas, kelompok itu masih bingung. Apa yang barusan terjadi? Nge Wuting Yu bergumam. Apa aku salah lihat? Haming masih bingung, semua terjadi cepat. Wang Lin mencubit pahanya, rasa sakit mengingatkan itu nyata. Tai Enam Ding menggigit bibir, hatinya terguncang, ia tahu ia tak mungkin bisa seperti Su Feng. Su Feng benar-benar kejam. Nge Wuting Yu akhirnya berkata. Sekarang aku kasihan lawannya. Ia tertawa gugup, lawan macan dengan tangan kosong, berapa orang bisa begitu? Besok pasti jadi berita. Haming menghela napas, video itu pasti sudah tersebar. Hari hampir gelap, mari kembali. Su Feng berkata lembut. Baik. Liu Yemeng menggenggam tangannya, berdiri. Ia melirik macan lalu bertanya, bagaimana ini, kita bawa? Tentu, tidak boleh disia-siakan. Su Feng mengangkat mayat itu ke pundaknya. Kau mirip tukang jagal. Liu Yemeng berkomentar lalu merapikan barang. Cepat, kalau tidak mereka akan khawatir. Su Feng melangkah ke arah perkemahan dengan macan dan rusa Siberia. Langit sudah gelap, malam hampir tiba. Pulang seperti ini, mereka makin cemas. Liu Yemeng mengejar. Mungkin lain kali kau jangan keluar. Ia terkekeh. Kau menertawakan kesakitanku? Su Feng tertawa marah. Tidak, aku hanya khawatir padamu. Liu Yemeng menjawab serius. Baik, mari pulang, apapun akan datang. Su Feng menghela napas. Ya? Ia terdiam, mempercepat langkah. Di rumah kayu, gadis dan Liu Yetu duduk di jendela, wajah cemas. Mengapa mereka belum pulang? Fan Han khawatir. Tunggu sebentar,
jangan cemas. Liu Yetu menggenggam tangannya, meski dirinya juga cemas. Bagaimana kalau kita cari mereka? Fan Han mengusul. Ya, mari. Liu Yetu mengangguk. Aku ambil obor. Fan Han menyalakan 2 obor di dapur. Tap tap tap. Mereka membuka gerbang, menutupnya lagi, lalu masuk hutan dengan obor. Kakatu, kau takut? Fan Han mengangkat obor. Sedikit. Liu Yetu mengaku, gelap gulita, hanya api di sekeliling, dan tahu ada macan, tentu menakutkan. Jangan takut, aku lindungi kau. Fan Han coba tegar. Siapa yang kau lindungi? Suara muncul dari gelap. Tap tap tap. Bahkan suaraku tak kau kenali? Ah, hantu. Fan Han menjerit, gema suara menyebar di hutan. Su Feng, kenapa menakuti kami begitu? Liu Yetu berseru, sadar itu dia. Bab 495, menyembunyikan buruk dan menunjukkan baik. Melihatmu begini, tidak terlihat baik. Liu Yetu mengerutkan alis penuh cemas. Kakak, kenapa tidak peduli padaku dulu? Liu Yemng manyun dan berseru. Dibandingkan dengan Espong, kau tidak tampak punya masalah. Liu Yetu berkata datar. Melihat adiknya terdiam, ia bertanya lembut, hanya bercanda, kau tidak terluka kan? Nanti ku jelaskan, aku hampir mati ketakutan. Liu Yemng memutar mata. Espong? Fan Han berteriak, matanya memerah, suara gemetar, kenapa kau penuh darah, di mana terluka? Biar ku lihat. Air matanya jatuh saat ia berlari mendekat, tangan kecilnya gemetar saat menyentuh tubuhnya, takut menyentuh luka. Jangan menangis, aku baik-baik saja, ini bukan darahku. Espong menenangkan lembut, wajahnya yang menangis membuatnya sakit hati. Fan Han, Espong benar-benar baik-baik saja, jangan khawatir. Liu Yemng cepat berkata. Biar ku periksa. Fan Han terisak, menyentuh wajahnya, lalu mengangkat tangannya untuk memeriksa. Setelah lama baru yakin ia tidak terluka, rasa takut pun mereda. Aku tidak berbohong. Espong tersenyum. Masih bisa tertawa. Fan Han berkata marah dengan mata merah. Mari pulang dan bicara, di luar gelap gulita, menakutkan. Liu Yemng tertawa kecil, menenangkan suasana. Ya, semua pasti lapar, aku akan masak makan malam. Fan Han melirik bahu Espong yang berdarah, ingin bertanya tapi menahan. Nanti ku jelaskan. Espong berkata lembut, mengangkat tangan hendak mengusap kepalanya, tapi berhenti melihat darah di telapak. Espong, cepat mandi, kau terlihat menakutkan. Liu Yemng berkata sambil meringkuk. Baiklah. Espong tersenyum pahit, sadar tak boleh bertindak sekeras itu lagi. Ia melepas baju dan celana, tinggal pakaian dalam, lalu pergi ke sungai kecil. Astaga, tidak menutupi sama sekali. Fan Han memerah dan menegur pelan, membereskan pakaiannya dan mengendalikan drone. Ia membawa baju kotor, lalu kembali membawa baju bersih dan handuk. Espong, aku taruh baju dan handuk di sini. Katanya gugup, menaruh di batu dan berbalik. Baik. Suaranya terdengar. Jangan mandi lama, airnya dingin, aku akan masak. Fan Han mengingatkan lembut. Mengerti? Jawabnya. Ini macan tutul? Kenapa jadi begini? Liu Yetu jongkok di dekat bangkai, melihat tubuhnya gepeng seakan ditekan benda berat. Itu Espong, kau tidak ada, aku lihat, dia sangat kuat. Liu Yemng menceritakan bersemangat, gerakan berlebihan. Liu Yetu diam mendengar, paham betapa berbahayanya. Kakak, dia pegang kaki depannya lalu membanting. Liu Yemng berisyarat. Tidak mungkin. Liu Yetu terkejut, membanting macan tutul? Terdengar seperti film. Benar, nanti dibelah akan terlihat, organ dalamnya pasti hancur. Liu Yemng menghela napas, terbayang adegan itu. Sudah, mari bantu Fan Han masak. Liu Yetu berdiri dan masuk. Biur. Espong kembali dari sungai, mengeringkan tubuh, mengenakan baju bersih,
lalu naik. Di rumah kayu, 3 gadis sibuk di dapur, 1 menjaga api, 2 menjaga panci, 1 merebus daging, 1 sup. Espong, duduklah, sebentar lagi makan. Van Han tersenyum lembut. Baik. Ia duduk. Mao Chu berlari menghampiri, mengendusnya. Mungkin macan tutul itu membunuh orang tuamu, anggap saja balas dendam. Espong berkata lembut, mengelus kepalanya. Ia teringat sesuatu, bertanya, bagaimana dengan ayam hutan? Di panci, untuk sup. Van Han menjawab, ayam 8 potong direbus. Anak ayamnya? Ia bertanya lagi. Dalam kandang kayu, kalau tidak mau Chu makan. Ia menunjuk kandang di dinding. Kandang itu dulu untuk Mao Chu, kini untuk ayam, karena Chuen tidak ada. Biarkan dulu, besok buat kandang ayam. Ia mengangguk. Liu Yetu menata meja. Harum sekali, aku sangat lapar. Liu Yemng cepat duduk, perutnya berbunyi. Makanlah. Van Han berkata lembut, menuangkan sup. Enak sekali. Liu Yemng minum lahap, merasa lega. Ceritanya begini. Espong meletakkan mangkuk dan berkata pelan. Tapi gadis. Itu masih mencengkeram bajunya, telapak tangannya basah, ia tahu tidak semudah yang ia katakan, sebab ia selalu menyembunyikan sulit dan menunjukkan baik. Bab 496, Pisau Penebang Kayu yang Hilang. Jangan murung begitu, tersenyumlah untukku. Sop Hong tersenyum lembut, mengangkat dagu gadis itu. Sop Hong menggoda gadis baik lagi. Liu Yemong terkekeh. Mereka berempat tertawa, suasana hidup. Setengah jam kemudian, mereka selesai makan malam dan beristirahat. Yemong, bantu aku cuci piring. Liu Yetu berdiri, mengedip pada adiknya. Baiklah. Liu Yemong turun membawa piring. Gadis itu melihat saudari pergi, senyumnya hilang, menoleh ke Sop Hong. Sop Hong, mungkin kita harus pergi. Van Han menggigit bibir, menatap matanya. Karena kejadian hari ini, Sop Hong memegang tangannya. Aku tidak ingin kau dalam bahaya. Van Han tulus berkata. Tidak apa, bahkan macan tutul tidak bisa mengalahkanku. Sop Hong mengelus tangannya. Tapi, Van Han ragu. Percayalah, aku bersumpah selalu kembali dengan selamat. Sop Hong mengangkat 3 jari. Janji ini berlaku. Ia berkata serius. Van Han menyentuh dahinya. Aku tidak demam. Sop Hong tertawa. Sop Hong, kalian baik-baik saja? Liu Ye mau memanggil dari luar. Apa? Sop Hong bingung. Kalau begitu aku masuk. Liu Yemong membuka pintu, melihat mereka duduk, lalu masuk. Ia meletakkan mangkuk di rak, lalu bertanya, Sop Hong, di mana pisau penebang kayu? Aku tidak menemukannya. Pisau itu? Bukankah sudah kuletakkan di keranjang bambu? Sop Hong heran, ingat setelah memotong sulur ia menaruh di sana. Tidak, aku tidak lihat. Liu Yemong gelisah, mengosongkan keranjang. Cari baik-baik. Sop Hong mengernyit, barang sedikit, jelas tidak ada pisau. Benar-benar tidak ada. Liu Yemong menunduk. Mungkin jatuh di hutan. Sop Hong menghela napas, sudah hilang. Bagaimana sekarang? Van Han cemas, pisau itu penting untuk kayu dan buruan. Meski ada pisau militer, tidak senyaman itu. Besok kita cari. Sop Hong menjawab. Baik. Ia mengangguk. Apakah jatuh saat kau menyelamatkanku, kecelah? Liu Yemong menebak. Mungkin. Sop Hong mengangguk. Semoga besok ketemu, sayang sekali kalau tidak. Liu Yemong menghela napas. Besok kita tahu. Sop Hong menerima kehilangan. Baiklah, aku urus rusa Siberia dan macan tutul. Liu Ye membereskan barang dan pergi ke dapur. Sop Hong berdiri di tangga, melihat 3 wanita di sungai kecil. Liu Yemong, lebih kuat, menguliti, gadis mencuci daging, Liu Yetu menjaga api,
menggantung daging di asin untuk diasap. Tidak perlu. Ketiganya berkata bersama, lalu tertawa. Sop Hong tersenyum, Mau Chow keluar berlari ke arah mereka. Mau daging? Liu Yemong bercanda. Ngao oh. Mau Chow bersuara seperti anak, berlari keliling rusa. Ngao oh. Ia menerima daging lalu naik dengan gembira. Sangat lucu, setelah lomba bolehkah kita memeliharanya? Fan Han berkata lembut. Aku tidak tega melepasnya. Ia berbisik. Waktu berlalu, 2 jam kemudian, semua daging diasap, darah menetes ke api berdesis. Baik, aku jaga api, kalian mandi. Sop Hong membawa kursi ke api. Bau darah kuat. Fan Han meringis. Mereka naik, sebentar kemudian air terdengar di kamar mandi. Sop Hong menambah kayu, menatap langit berbintang, bersyukur cuaca cerah. Setengah jam kemudian, Fan Han turun membawa air madu, berkata lembut, minumlah madu. Belum istirahat? Ia bertanya setelah dia minum. Tidurlah dulu, daging perlu diasap lagi. Sop Hong menjawab lembut. Kalau begitu aku menemanimu. Fan Han membawa kursi dan duduk di sampingnya. Tidak lelah? Sop Hong mencubit pipinya. Aku baik-baik saja. Fan Han berbisik, bersandar di bahunya. Segera, napas teratur terdengar. Ia menoleh, melihatnya tidur, bulu mata panjang bergetar, mata bergerak, sedang bermimpi. Benar-benar keras kepala tapi manis. Sop Hong tersenyum, menjaga api melawan dingin malam. Bab 497, membawa kotoran. Saat fajar, burung bernyanyi di seluruh hutan. Di dalam gubuk kayu, Fan Han mengusap mulutnya refleks, lalu membuka mata. Ngo? Gadis itu bangun perlahan, turun dari ranjang, dan menatap malu pada Sop Hong, dada bajunya basah oleh liur. Kenapa aku mengiler lagi? Dia bergumam, hati-hati turun, mengenakan sepatu, lalu cuci muka, semangatnya langsung segar. Ngao. Mau Chow merangkak keluar dari kolong ranjang, kaki pendeknya berlari kecil di sekitar pintu. Aduh, aku perlu ke toilet. Fan Han berkata lembut, mengangkat Mau Chow dan masuk. Begitu dilepaskan, Mau Chow lari keluar lagi, masih mondar-mandir di pintu. Benar-benar, kembali sini. Fan Han mengernyit, menangkapnya, lalu menguncinya, berniat membiarkannya keluar hanya setelah selesai. Dia sikat gigi, cuci muka, dan setelah lebih dari 10 menit kembali. Saatnya menimba air. Dia menyingsingkan lengan, pergi ke katrol di samping tangga, menurunkan ember ke sungai. Segera ember miring, terisi air. Hek Hiu. Dia menarik dengan kedua tangan, perlahan mengangkat ember. Setelah 10 menit kerja, kuali di gubuk penuh lagi. Selamat pagi, Fan Han. Liu Yemong bangun, menguap, menyapa. Toilet dulu. Dia bergumam, mendorong pintu kayu, masuk. Sesaat kemudian, teriakan terdengar. Kak Mong, apa yang terjadi? Fan Han berlari. Aku menginjak kotoran Mau Chow. Liu Yemong meringis, mengangkat sepatu berlumur hijau. Hahaha. Teriakan itu membangunkan Sop Hong, yang berusaha menahan tawa namun gagal. Fan Han menutup mulut, bahunya bergetar menahan tawa. Ngao. Mau Chow menggonggong lalu berlari ke halaman bermain dengan kelinci. Mau Chow, berhenti, aku harus mengajarimu. Liu Yemong berteriak. Dia masih kecil, belum mengerti. Fan Han tersenyum, menggenggam lengannya. Tak kusangka hari indah dimulai dengan menginjak kotoran hijau. Liu Yemong manyun. Hihi, biar aku ambil air untukmu mencuci. Fan Han tertawa, berlari mengambil kendi. Tidak perlu, aku cuci di sungai. Liu Yemong menjawab, melompat turun, menggulung celana, hati-hati mencuci kaki. Beberapa menit kemudian dia kembali. Kak Mong, pakai sepatu jerami baru ini. Fan Han turun membawa sepasang. Sepatu lama, meski bisa dicuci, tak ada yang mau. Baiklah.
Liu Yemong mengeringkan kaki, mengenakan yang baru, lega. Cao Dan, jangan lari. Dia mengejar anak anjing, tampak garang. Ngao. Cao Dan mengira diajak bermain, berlari gembira. Fan Han tertawa lalu masuk menyiapkan sarapan. Mereka masih harus mencari kapak kayu. Lebih dari 1 jam kemudian, mereka berempat sarapan, menutup pagar, lalu masuk hutan. Sop Hong, apakah ada macan di sini? Liu Yemong bertanya cemas. Sulit dikatakan, setelah macan tutul mati, mungkin ada binatang lain mengambil alih. Sop Hong menjawab. Kalau begitu kita harus hati-hati. Fan Han menarik bahu. Ya? Liu Yemong mengangguk. Mereka berjalan sambil mengamati tanah, berharap menemukan kapak. Kemarin kita bertemu macan tutul di sini. Fan Han berkata. Tanah menunjukkan jejak berat, daun masih bernoda darah. Ya? Sop Hong mengangguk. Tidak ada di sini, mungkin jatuh dekat batu. Liu Yemong mencari, tetap tak ada tanda. Kalau begitu lanjutkan. Sop Hong menghela napas. Periksa semak, hati-hati ular. Dia memperingatkan, ikut membungkuk mencari. Baik. 3 gadis menjawab, mencari di sekitar. Setelah setengah jam, tetap tak ada kapak. Mari ke seberang. Sop Hong berkata. Haruskah memutar? Liu Yemong bertanya. Ya, masih pagi, kita bisa memutar. Sop Hong menjawab tenang. Lewat sini, tidak lama. Dia mengingat medan dan menunjuk. Benar saja, setelah setengah jam mereka sampai di jurang besar. Baik. Fan Han dan Liu Yetu menjawab, berjongkok mencari. Sop Hong, mungkinkah ada di bawah? Liu Yemong bertanya cemas, menatap celah gelap. Bab 498, Tempat Besi di Alam Liar. Lebih dari setengah jam berlalu, setiap daun gugur di balik, namun kapak tetap hilang. Sepertinya benar jatuh ke celah. Liu Yimeng merasa malu, andai lebih hati-hati, apakah masalah ini tak terjadi? Jangan cepat simpulkan, kita harus cek di danau. Sohu berkata sambil berjalan. Liu Yimeng tersentuh, mungkinkah ini cara dia menghiburnya? 4 orang mengikuti jalur kemarin, memeriksa semak, akhirnya tiba di danau besar, tetap tak ada. Sepertinya benar hilang. Sohu menghela. Tepi danau luas, jika kapak ada, pasti terlihat. Harimau tutul tak ada, sekeliling hening, hanya jejak binatang. Yun Han menghela lalu bertanya, Sohu, tanpa kapak apa yang kita lakukan? Hanya buat baru. Dia melambaikan tangan. Ya, meski repot, bukan tak mungkin. Dia tersenyum. Tapi bagaimana? Kita tak punya besi. Yun Han mengernyit, melebur sekop. Aku punya cara, tapi merepotkan. Dia berkata misterius. Selalu misterius. Yun Han memutar mata, tapi pasti benar. Baik, kita pulang, malam ini kalian tahu. Dia tersenyum lembut. Baiklah. 3 gadis menjawab lalu kembali. Sekitar jam 4 sore, mereka tiba aman di perkemahan. Sohu, katakan bagaimana buat kapak, tanpa besi bagaimana? Liu Yimeng bertanya cemas. Tanpa besi, harus ditempa dulu. Dia menyeringai. Ah! 3 gadis terkejut, terdengar mudah. Bahkan pengamat kaget. Menempa besi di alam liar, mungkinkah? Hamin berseru. Sohu tak bercanda, pasti ada cara. Wu Tingyue berkata, merenung. Tapi butuh biji. Hamin berkata. Meski ada biji, bagaimana menempa? Dengan kayu bakar? Wang Lin bertanya dingin. Kayu hanya capai 700 derajat, besi butuh 1500. Wang Lin menjelaskan tenang, panas mustahil di sini. Jadi bagaimana dia melakukannya? Wu Tingyue ragu, 1500 terlalu tinggi. Tunggu saja. Wang Lin menjawab. Sohu, kau tak bercanda, pakai tungku? Liu Yimeng bertanya.
Ya dan tidak, nanti lihat, sekarang kumpulkan pasir besi. Dia berbisik. Pasir besi? Apa itu? Liu Yizhu bertanya. Itu debu biji besi. Dia jelaskan. Debu biji? Jadi harus cari biji? Yunhan bingung. Pasir besi mudah, cukup pakai magnet. Dia berkata lembut. Siapa bilang tak ada? Dia tersenyum, masuk ke bawah kabin, dan mengambil magnet alami. Dia melempar lalu tertawa, ini dia. Ini magnet? 3 gadis terkejut. Coba saja. Yunhan mengetes dengan pisau, langsung menempel. Tentu, untuk menarik pasir. Dia pecah magnet dengan batu, jadi potongan. 1 untuk tiap orang, ke sungai. Dia bagikan. Apa yang dilakukan? Liu Yizhu bertanya. Mudah. Dia gesek di pasir, angkat, banyak butir hitam menempel. Itu pasir besi, mudah. Dia tersenyum. Aku coba. Liu Yimeng gulung lengan, turun, lalu angkat magnet penuh. Liu Yizhu dan yang lain ikut. Segera mereka kembali bawakan di tanah liat, mengikis butir. Sedikit sekali tiap kali, berapa banyak untuk 1 kapak? Liu Yimeng menggoyang kendi. 1 kendi penuh, banyak kotoran menyusut saat dibakar. Dia berkata, Astaga, kapan akan penuh? Dia terkejut. Perlahan, jangan buru-buru. Dia menenangkan. Hanya ini caranya. Dia meregang lalu kembali bekerja. Waktu berlalu, matahari terbenam, gelap turun. Ai, pinggangku sakit. Liu Yimeng berdiri memutar pinggang berbunyi nyaring. Bab 499, Tungku Tinggi. Baiklah. 3 gadis menjawab serentak. Teko tanah liat hanya berisi sedikit butiran besi, baru menutupi dasar, dengan laju itu butuh beberapa hari untuk penuh. Aku akan masak malam. Fan Han menarik tangannya dari magnet, mengibaskan air, lalu naik ke atas. Sop Hong, dari mana butiran besi ini? Liu Yimeng bertanya penasaran. Pasti dari hulu terbawa arus, setelah hujan deras akan lebih banyak. Sop Hong menjawab lembut. Kalau begitu sekarang aku benar-benar berharap hujan deras turun. Liu Yimeng menengadah dan menghela napas. Aku juga berharap begitu. Sop Hong berkata tenang, meski ramalan cuaca besok cerah. Aku akan bantu masak, aku lapar sekali. Liu Yimeng meletakkan magnet dan berlari ke atas. Waktu berlalu, selama 5 hari mereka terus mengumpulkan butiran besi dari sungai, teko tanah liat terisi 8 bagian. Burung-burung berkicau di hutan pada pagi hari ke-6. Sop Hong tersenyum saat membuka mata, gadis yang tadinya di samping sudah hilang. Dia melirik ke dapur, api menyala, tapi tak ada bayangnya. Pasti pergi cuci muka. Dia bangkit, memakai sepatu, melihat rak, alat cuci muka miliknya hilang. Dia mengambil sikat gigi dan handuk, keluar sambil berpikir, tandai. Layar virtual muncul, angka 25 menyala, artinya 113 hari telah berlalu di alam liar. Kreek. Dia membuka pintu kayu, melihat ke sungai, gadis itu sedang menggosok gigi dengan 1 tangan dan meraba air dengan yang lain. Menyadarinya, Fan Han berdiri, mengangkat magnet, tersenyum menyapa, Sop Hong, selamat pagi. Selamat pagi. Dia mendekat dan berkata lembut, air pagi ini dingin, naiklah, jangan memaksa. Dia mencubit pipinya, setengah bercanda setengah marah, masa haidmu baru selesai, hati-hati. Aku tahu. Fan Han menjawab polos, haidnya teratur, baru saja berakhir kemarin. Dia berkumur, cuci muka, memeras handuk, tersenyum, aku akan buat sarapan. Sambil bersenandung, dia naik dengan hati riang. Tak lama kemudian, kakak beradik Liu turun, rambut acak-acakan seperti sarang burung. Selamat pagi. Sapa Liu Yimeng. Selamat pagi, gaya rambutmu unik. Sop Hong menggoda. Ya, unik sekali. Dia mendengus lalu duduk menggosok gigi. Setengah jam kemudian, mereka berempat sarapan di meja kayu. Sop Hong,
Dengan setengah hari lagi, butiran besi cukup, kan? Tanya Liu Yemong. Dengan mulut penuh, Fan Han bergumam, lalu apa yang kita lakukan? Baiklah. Tiga gadis menjawab bersama. Cuaca di Pulau Xuan Nguyet cerah. Sop Hong menggali tanah liat, menumpuk di tepi sungai di atas dasar semen 2 meter persegi yang sudah disiapkan agar kering. Harus kuat. Dia duduk membentuk tungku tinggi. Dia membuat lingkaran tanah liat tebal, menumpuk lapis demi lapis, menyisakan pintu kubah di bawah dan 4 lubang kecil untuk aliran udara. Setelah lebih dari 2 jam, dia menyelesaikan tungku tinggi berdiameter hampir 1 meter, lebih dari 2 meter tinggi, makin ke atas makin kecil seperti cerobong. Di dalam ada 2 tingkat, bawah untuk kayu bakar, atas untuk butiran besi, dengan lubang udara kecil. Selanjutnya membuat alat tiup. Dia tersenyum, itu bagian tersulit. Dia kembali ke kabin, mengambil mantel bulu untuk dibuat kipas, karena tak diperlukan lagi. Musim dingin sudah berlalu. Saat musim dingin berikutnya tiba, kompetisi sudah lama selesai. Dia turun, memotong bambu tebal seukuran pergelangan tangan menjadi segmen untuk pipa. Lebih baik biar Fan Han yang jahit. Dia bergumam, berniat menunggu malam. Lalu dia ambil bambu lebih tebal, dilubangi, dipasang di lubang tungku, ditutup rapat dengan tanah liat. Masih perlu banyak kayu. Dia mengecek gudang, stok tak cukup. Dia membawa tali dan sekop, masuk hutan menebang pohon. Setiap tebasan membuatnya khawatir sekop patah. Memang perlu kapak. Dia menggertakkan gigi, lalu membalik sekop, menggunakan sisi bergerigi untuk menggergaji kayu, lebih aman daripada menebas dengan mata pisau. Segera gudang penuh, cukup untuk peleburan besi, bahkan setengah bulan tanpa khawatir hujan. Bab 500, tangan akan patah. Wah, begitu banyak kayu. Liu Yimeng terkejut. Apakah ini tungku besi, begitu tinggi? Yun Han juga heran, mengelilinginya 2 kali. Kerja keras. Suo Feng menaruh jerami yang ia kumpulkan, setelah menebang kayu ia juga mengumpulkan jerami. Tidak apa-apa, dibandingkan dengan apa yang kau tebang hari ini tidak seberapa. Liu Yimeng melambaikan tangan. Bagaimana biji besi terkumpul? Suo Feng bertanya sambil tersenyum. Satu kendi tanah penuh. Yun Han tertawa, mengangkat kendi tertutup, di dalamnya penuh. Cukup untuk digunakan. Suo Feng mengangguk puas. Liu Yizu jongkok, menyentuh tabung bambu di dasar tungku dan bertanya, Suo Feng, tabung bambu ini untuk apa? Untuk aliran udara di tungku. Suo Feng menjelaskan. Aliran udara. Liu Yizu bingung. Ya, peleburan butuh panas tinggi, hingga 1500 derajat, sementara kayu hanya 700. Suo Feng menghela napas. Panas setinggi itu, bisa tercapai. Liu Yimeng kaget. Di kota, menyewa pekerja tungku tidak akan merepotkan, tapi di hutan hanya cara primitif. Below sederhana, malam ini bisa selesai, tapi aku butuh bantuanmu. Suo Feng tersenyum, menepuk bahu gadis. Baik. Yun Han tersenyum. Dia menyerahkan kendi tanah dan berkata, kalau begitu aku siapkan makan malam dulu. Suo Feng menuang biji ke daun pisang untuk dijemur. Suo Feng, malam ini peleburan dimulai. Liu Yimeng bertanya bersemangat. Besok, tungku belum kering. Suo Feng menjawab. Below harus terus bergerak, kan? Liu Yizu bertanya pelan. Ya, harus terus bergerak, tidak boleh berhenti, atau panas akan turun. Suo Feng berkata tenang. Terus bergerak, berapa lama? Liu Yizu merasa cemas tapi bertanya. Tidak lama, hanya beberapa jam. Suo Feng berkata ringan. Beberapa jam, 3-4 jam. Liu Yizu meninggi suaranya, menarik below selama itu, bisa tahan. Yah, sebenarnya seharian penuh. Suo Feng mengoreksi. Liu Yizu menyeringai pahit, jadi baginya sehari penuh hanya beberapa jam. Dia tersenyum getir, aku takut tanganku patah. Tidak ada cara lain, sekarang hanya begini. Suo Feng berkata pasrah. Semoga aku bisa bertahan. Liu Yizu melihat lengannya yang kurus.
Malam tiba, setelah makan malam mereka duduk bersama. Di meja ada 4 tabung bambu dan 4 kulit binatang. Suo Feng, kau bilang belou dibuat dari kulit. Yun Han bertanya. Kulit bisa jadi belou. Liu Yizhu penasaran. Bagaimana cara membuatnya? Liu Yimeng mengernyit. Sangat sederhana, jahit jadi kantong besar, satu ujung dengan bambu, sisi dengan tongkat. Suo Feng menjelaskan. Aku coba. Yun Han berkata, mengambil jarum dan benang. Dia membelah kulit, menjahit satu ujung, memasukkan bambu ke ujung lain, mengikat. Begini. Yun Han memotong benang, memberikannya. Ya, begini, sekarang pasang tongkat di sisi. Suo Feng mengangguk. Baik. Yun Han menjahit lagi, setelah 10 menit memasang 2 tongkat. Dia memotong benang, tersenyum. Selesai. Aku coba. Suo Feng mengambil, membuka menutup, udara keluar lewat bambu. Huhu. Anginnya kuat. Mata Yun Han berbinar, cepat mengikat rambutnya. Aku mau coba. Liu Yimeng berkata. Ini. Suo Feng menyerahkan. Hehe, menyenangkan. Liu Yimeng mengarahkannya ke kakak, membuka menutup untuk meniup angin. Dia menyibakkan rambut, kesal, berhenti, angin membuat mataku tertutup. Hehe, sebentar lagi. Liu Yimeng tertawa, gerak lebih cepat, angin lebih kuat. Setelah itu dia mengusap kepala, duduk membantu menjahit 3 lainnya. Liu Yizhu juga membantu, bertiga cepat selesai. Bagus, besok pakai punyamu sendiri. Suo Feng berkata. Tidak masalah. Liu Yimeng memberi isyarat oke, senang dengan miliknya. Suo Feng tersenyum, berharap besok semangatnya tetap tinggi. Waktu berlalu, setelah selesai mereka main mahjong, akhirnya mandi. Malam semakin larut, setelah cuci muka mereka berempat berbaring di ranjang besar. Selamat malam. Liu Yimeng berkata lembut. Selamat malam. Yun Han menjawab. Gadis itu membalik, memeluk pinggang Suo Feng, tak lama tidur nyenyak.